Selamat datang di dosis informasi hari ini. Oke teman-teman, saya baru selesai aktivitas, pastinya badan terasa pegal, lemes ya kan, otot-otot juga tegang gitu. Nah, belum lagi kalau rekan-rekan yang sedang menyaksikan tayangan ini juga punya challenge yang berlebih. Misal, harus kerja full di lapangan, beraktivitasnya di lapangan full seharian, ditambah juga dengan cuaca yang kurang bisa kita prediksi ya. Kadang bisa hujan, kadang panas, kadang berangin. Lalu juga ada, sebagian dari kita yang jam kerjanya cukup ekstrim menurut saya. Malam kerja, pagi baru istirahat. Itu juga jadi challenge tersendiri dan biasanya ketika badan kita sedang tidak fit, ya kan, dari Senin yang awalnya badan semangat, masuk ke Jumat, puncak kelelahan bagi saya, menurut saya. Nah, biasanya akan ada penyerta-penyerta yang lain teman-teman. Apa saja penyertanya? Ya, betul. Sakit kepala, meriang, hidung tersumbat, batuk, pilek. Itu adalah gejala penyerta yang di Indonesia, jika kita singkat dengan kalimat yang sederhana, akan timbul istilah masuk angin. Saya juga sama, saya biasa nyebut gejala-gejala tadi dengan, aduh saya masuk angin nih. Nah, seperti itu. Lantas, ketika kita masuk angin, apa nih opsi yang akan teman-teman ambil? Kalau saya akan kerokan dulu. Kenapa kerokan? Karena sebagai user, saya merasa setelah kerokan badan lebih rileks. Dengan harapan istirahat saya lebih berkualitas, recovery terjadi dengan optimal, badan besok bisa kembali pulih. Bisa gas lagi. Oke. Tapi juga terkadang saya tidak bisa selalu kerokan dengan beberapa hal. Seperti apa teman-teman? Ya, betul. Alat kerokannya nggak ada, koin seribunya hilang nggak tahu kemana. Lalu minyak urutnya juga habis kebetulan, atau yang ngerokinnya lagi sibuk. Belum juga mungkin terkadang di area belakang punggung ya sedang ada luka, ya jadi itu tidak rekomen untuk dikerok ya teman-teman. Jadi biasanya alasan-alasan seperti itulah, atau mungkin, setelah kerokan saya merasa gejala yang tadi itu mengganggu istirahat saya, jadi saya minum obat. Nah, obat biasanya saya beli obat-obat flu yang di sekitar tempat tinggal saya saja, di warung-warung terdekat, di apotek terdekat. Jadi, tujuannya sama, istirahat lebih optimal, proses recovery diharapkan sama saya juga lebih baik, sehingga besok bisa beraktivitas. So, dosis informasi hari ini, kita akan diskusi dan sharing seputar obat-obat flu di tempat tinggal kita, seperti di warung, di apotek, serta membahas mitos dan fakta seputar masuk angin dan kerokan. Oke, sebelum kita mulai, izin perkenalkan teman-teman. Nama saya Ilham Akbar, saya seorang apoteker. Alhamdulillah, saya dianugerahi pengalaman di bidang industri farmasi. Jadi, jangan ragu teman-teman, setelah video ini, jika ada yang ingin tanyakan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Next video, kita bisa sharing-sharing lagi seputar hal yang ingin teman-teman ketahui terkait farmasi dan industri farmasi. Oke, mari kita mulai. Yang pertama teman-teman, pasti sudah tahu jika kita bicara terkait obat flu di warung, ada satu obat yang sudah sangat teman-teman familiar mengatasi meriang, hampir semua ya, menggigil, pusing. Betul, obat itu adalah paracetamol. So, paracetamol ini kalau kita analogikan secara sederhana, dia itu seperti tim pemadam kebakaran. Meredakan api, kan menurunkan suhu, serta meredakan puing-puing nyeri, sehingga badan menggigil tadi bisa ditekan gejalanya, sehingga istirahat kita bisa optimal. Dalam kasus tertentu, jika gejala kita itu ringan, minum paracetamol tunggal itu sudah cukup teman-teman. Sehingga besok harapannya kita bisa gas lagi, bisa aktivitas lagi. Oke. Yang kedua, itu selanjutnya ada namanya dekongestan. Umumnya kita jumpai kalau kita baca di bagian belakang obat, episode ephedrine. Nah, itu adalah salah satu tim dekongestan. Apa fungsinya? Kalau kita analogikan secara sederhana, dekongestan ini seperti tim pengatur lalu lintas. Kenapa? Karena dia bekerja di area hidung kita ketika kita mampet, pilek. Nah, itu kita asumsikan seperti jalan raya besar dengan kemacetan yang parah. Nah, dekongestan masuk untuk mengeprit pembuluh darah kita sehingga harapannya napas lebih plong gitu. Kenapa napas lebih plong? Ya supaya istirahat lebih nyaman. Tapi
karena dia beraktivitas dengan mempengaruhi pembuluh darah, harus hati-hati, tidak direkomendasikan untuk kita atau teman-teman yang sedang menderita darah tinggi atau penyakit jantung. Harap konsultasikan dahulu kepada dokter jika ingin menggunakan obat ini. Yang selanjutnya ada chlorpheniramine maleate, CTM kita singkat ya. CTM ini golongan antihistamin teman-teman. Kalau kita asumsikan analoginya, dia ini tim cleaning. Kenapa tim cleaning? Karena dia mengeringkan lendir yang ada di saluran napas kita, sehingga napas lebih nyaman. Lalu juga frekuensi bersin-bersin yang mengganggu istirahat kita juga ditekan sama dia. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, dan saya yakin mayoritas dari teman-teman juga udah tahu, ketika kita minum CTM, efek sampingnya adalah betul, tiba-tiba jadi lebih ngantuk. Kenapa ya? Karena memang sesuai tujuan penggunaannya ya, lebih ditujukan untuk beristirahat. Jadi proses istirahat lebih maksimal. Jadi untuk teman-teman yang beraktivitasnya masih membutuhkan konsentrasi, ataupun teman-teman yang masih membutuhkan fokus yang tinggi, misal berkendara, mengoperasikan mesin, nah itu tidak direkomendasikan untuk minum obat yang mengandung CTM ini, karena kan kita butuh tingkat kewaspadaan tinggi ya. Oke teman-teman, selesai dengan informasi obat warung, kita akan beralih ke seputar mitos dan fakta kerokan dan masuk angin. Jadi teman-teman, tidak sesederhana seperti namanya. Kerokan dan masuk angin ini cukup unik secara historik paradigma yang dikasih ke kita ya. Dimana dulu saya memahaminya ketika saya masuk angin, dikerok ya kan, timbullah warna kemerahan di area punggung. Nah ini salah satu tanda, anginnya sudah keluar gitu. Penyakitnya sudah hilang, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Nah, lalu juga seiring bertambahnya waktu ada lagi gejala simptom menandakan anginnya sudah keluar. Jadi ketika kita bagian punggung ditekan, ada bunyi kretak-kretak di bagian tertentu. Nah ini angin sudah keluar. Nah, tapi mungkin teman-teman punya experience yang serupa atau lebih lucu mungkin ya, bisa di-share di kolom komentar terkait memang ini secara historikal sudah diceritakan kepada kita turun-temurun ya. Cuman teman-teman, jika kita melihat dalam sudut pandang medis, gejala sakit masuk angin ini tidak didefinisikan, jadi tidak ada. Jadi seputar sakit dikarenakan angin yang masuk ke dalam tubuh itu mitos. Jadi tidak ada yang namanya sakit masuk angin. Yang ada adalah gejala-gejala yang tadi teman-teman yang kita sebutkan di awal. So, kenapa jadinya setelah kita kerokan badan lebih nyaman, ya kan? Istirahat lebih enak, badan recovery lebih baik. Nah, kalau kita dilihat dari sudut pandang medis teman-teman, hal ini cukup menarik untuk kita diskusikan. Pertama, ketika badan kita dikerok di area belakang, terus kita gosok dengan misalnya koin dan minyak urut ya, akan timbul di bawah permukaan kulit yang dikerok itu, jaringan pembuluh darah ini melebar teman-teman. Dengan melebarnya jaringan pembuluh darah itu, otomatis suplai oksigen dan nutrien yang dibutuhkan tubuh lebih deras. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dikerok, ya kan, biasanya akan ada timbul kemerahan. Nah, tanda kemerahan ini itu adalah suatu peradangan ringan, tapi tubuh akan merespon dengan luar biasa. Dia mengirimkan sel-sel regenerasi dan sel-sel imun ke area tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan munculnya tanda kemerahan, melebar pembuluh darah, ya kan, sel-sel regenerasi masuk, sel imun, oksigen, nutrien, tubuh kita lagi-lagi berespon dengan sangat luar biasa, mengeluarkan zat kimia yang sangat, menurut kata saya, natural painkiller. Betul, namanya adalah endorfin. Endorfin ini sejenis morfin yang dihasilkan oleh tubuh kita, digunakan untuk meredakan rasa nyeri. Ada juga zat aktif selanjutnya yang bernama nitric oxide. Nitric oxide ini, teman-teman, pembuluh darah kita ini dilebarkan lebih lebar lagi. Dengan melebarnya pembuluh darah lebih lebar, lebih maksimal lagi,
Maka zat-zat tadi, oksigen, nutrien, lalu juga ada sel-sel regenerasi dan sel-sel imun, endorfin, semuanya masuk lebih deras lagi. Itulah yang menyebabkan kombinasi tadi, 3 hal tadi, badan kita setelah kerokan itu lebih nyaman, lebih tidak kaku, ya kan? Sakit dan nyeri itu turun. Sehingga istirahat kita lebih optimal dan regenerasi lebih baik, sehingga besok bisa beraktivitas kembali. Harapannya seperti itu. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan dari kerokan ini adalah, satu, pastikan alat pengeroknya itu bersih, jangan sampai kotor. Gunakan juga alat pengerok yang tidak tajam dan tidak melukai punggung kulit. Misal saya bisa gunakan koin 1000, kenapa? Karena memang licin dan cenderung tidak melukai permukaan kulit. Jangan gunakan koin 500 ya, tajam. Lalu juga gunakan ointment atau minyak pelicir seperti minyak urut, ya kan? Baby oil bisa dipakai. Balsam masih bisa dipakai ya untuk teman-teman yang masih tahan panasnya gitu ya. Jadi gunakan pelicir supaya untuk menghindari cedera atau luka di area permukaan kulit. Yang selanjutnya, karena dia mempengaruhi pembuluh darah, lagi-lagi untuk teman-teman yang sedang mengkonsumsi obat pembeku darah atau pengencer darah, tidak direkomendasikan untuk kerokan. Oke? Di balik manfaat yang besar, kita juga harus perhatikan bagaimana cara melakukannya dengan baik dan benar. So, teman-teman, itu adalah dosis informasi hari ini. Suplemen informasi hari ini adalah, jika teman-teman mengalami batuk, nah ini akan beda lagi case-nya. Yang perlu teman-teman kenali adalah batuknya itu batuk berdahak atau batuk kering. Jika batuknya batuk berdahak, itu biasanya gejalanya kita ada lendir ya yang mengganjal di saluran pernapasan. Sehingga ketika kita batuk itu tujuannya untuk mengeluarkan dahak. Nah, kalau batuk kering, dia berbeda teman-teman. Kita batuk bukan karena ingin mengeluarkan dahak. Dan memang tidak ada dahak di saluran pernapasan kita, tapi cenderung karena gatal. Nah, teman-teman harus kenali gejala spesifik ini. Kenapa? Karena pemilihan obatnya juga perlu diperhatikan dengan seksama. Jika teman-teman batuk berdahak, pastikan memilih obat yang mengandung zat ekspektoran. Contoh sederhananya, teman-teman pasti kenal ada guaifenesin, bromhexin, ambroxol, asetil, cysteine. Teman-teman bisa pilih obat-obat itu atau diskusikan dengan tenaga kesehatan lain dalam pemilihannya, yang tujuannya untuk mengeluarkan dahak atau lendir di saluran pernapasan. Kalau batuknya kering, pastikan memilih obat batuk dengan kandungan zat antitusif. Contohnya dextromethorphan. Dia ini menekan pusat batuk kita teman-teman di otak, sehingga frekuensi batuknya menurun. Kenapa saya cerita seperti ini? Jangan sampai tertukar ketika penggunaannya. Teman-teman batuknya kering, minum ekspektoran, itu nggak turun frekuensi batuknya karena tidak nyambung. Yang satu dia untuk mempermudah keluar lendir obatnya, sedangkan yang dibutuhkan adalah menekan pusat batuk di otak. Ataupun sebaliknya, teman-teman lagi batuk berdahak, minum zat mengandung antitusif. Jadinya kita harusnya tadinya mengekstrasi lendir ya di saluran pernapasan agar keluar, pusat batuk ditekan, jadi lendirnya tidak keluar. So, teman-teman setelah mendengar informasi ini, pastikan teman-teman mengenali dulu gejalanya apa dan obat apa yang teman-teman butuhkan. Begitu teman-teman. Jadi itulah seputar dosis informasi hari ini. Saya harap teman-teman cukup terbantu dengan informasi ini. Jangan lupa, jika ada yang teman-teman ingin tahu seputar dunia farmasi, industri farmasi terutama, karena itu memang bidang spesialis saya, ataupun tips-tips misalnya bagaimana sih dunia farmasi, bagaimana lowongan kerjanya, apa kompetensi yang dibutuhkan, ya kan? Jangan lupa tulis aja di kolom komentar. Saya dengan senang hati ingin sharing dengan teman-teman seputar apa yang teman-teman butuhkan. Saya juga mohon maaf dengan video kali ini karena memang apa adanya, baru pulang kerja. Jadi jika ada noise ataupun teman-teman rasa kurang bagus, saya akan perbaiki di lain kesempatan. Begitu dari saya teman-teman. Saya minta bantuannya jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Sekian, sampai ketemu di dosis informasi selanjutnya.